Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'da. Para pemirsa, para pendengar, shaimin, shaimat, saudara-saudari, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah yang terhormat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kita oleh Allah masih diberikan karunia nikmat rahmat sehingga kita dapat kembali bermuajahah dalam rangka menghidupkan, memakmurkan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan yaitu tentang Lailatul Qadar sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa di bulan Ramadan itu adalah Allah menurunkan Al-Quran. Tidak hanya saja di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, tetapi menurunkan kitab-kitab para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di dalam ini adalah Allah menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini juga adalah yaitu malam. Kata qadar itu paling tidak ada bermakna tiga. Yang pertama bermakna ketetapan, yang kedua kesempitan, yang ketiga bermakna yaitu kemuliaan. Kenapa dikatakan atau diartikan tiga tadi? Dikatakan ketetapan Allah di malam itu, ketika kita manusia yang beriman bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Allah menetapkan di sana itu untung baiknya dari orang-orang yang bertemu, yang beramal, yang tekun beribadah khusus di malam itu. Yang kedua, dikatakan kesempitan atau sempit karena di malam itu Allah turunkan para malaikat, bukan malaikat yang lain saja, bahkan malaikat Jibril pun di malam itu dengan izin Allah diturunkan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kemuliaan, karena bila mana kita sebagai seorang beriman, laki ataupun perempuan, bertemu dengan bulan itu, dengan malam Lailatul Qadar tersebut, maka dipastikan orang itu mendapat kemuliaan dari Allah. Saimin dan saimat dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menemukannya agar kita mendapat kemuliaan di malam itu? Sebab malam Lailatul Qadar itu dikatakan di dalam surah Al-Qadar tadi khairun min alfi syahr. Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau memberikan sedikit paparan tentang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan itu adalah dibandingkan dengan umur manusia 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, Rasulullah pernah bersabda di dalam salah satu hadis, umur manusia kita ini umatnya rata-rata
di antara 60 sampai maksimal 70. Adapun ada lebih, itu jarang-jarang. Kalau kita memang menemukan malam itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi beramal kita itu, ibadah kita itu, ketekunan kita itu, kesungguhan dalam beribadah itu sama seperti kita melakukan ibadah siamnya, mungkin ibadah sholatnya ataupun ibadah lain. Jadi selama 83 tahun 4 bulan, Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita kejar malam itu. Bagaimana caranya? Allah pun tidak memberikan ketentuan secara pasti tanggal ini, tanggal ini. Oleh karena itu, di dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, permaisuri Rasulullah yang termuda. Jadi di sana Rasulullah itu lebih menyeratkan ikat pinggangnya, artinya lebih tekun, lebih bersungguh-sungguh, lebih fokus di dalam melakukan ibadah, yaitu pada akhir 10 di bulan Ramadan. Artinya mulai malam 10-nya dan seterusnya itu lebih tekun lagi Rasulullah beriktikaf di masjidnya beliau. Untuk apa? Untuk mencari dan mencontohkan kepada umatnya bagaimana bisa memperoleh yang namanya Lailatul Qadar itu. Tandanya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah, diantaranya para ulama memberikan penjelasan, orang itu lebih sabar, lebih santun, lebih bijak. Intinya semua serba lebih. Artinya perbedaan-perbedaan itu sangat jauh daripada sebelumnya. Yang tadinya mungkin sudah baik, lebih baik lagi. Yang tadinya mungkin kurang baik, maka menjadi baik, dan begitu seterusnya. Intinya, bagi kita yang sudah memperoleh itu luar biasa. Tetapi kalau memang Allah takdirkan kita mendapat Lailatul Qadar, kemudian apa yang minimal kita ucapkan di malam itu, yaitu Rasul mencontohkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itulah kita baca berulang-ulang, dan semoga di malam Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman ini, semoga kita semua yang tekun di dalam melakukan ibadah siam di siang hari, qiyam di malam hari, akan bertemu dengan Lailatul Qadar, sehingga dijamin dengan mendapatkan itu. Doa kita ingin menjadi orang-orang yang husnul khatimah, insya Allah pasti memperolehnya. Amin, Allahumma amin. Kiranya itu saja bahasan tentang Lailatul Qadar, tidak panjang-panjang. Semoga kita sedikit dapat merenung sehingga kita betul-betul dapat mengamalkannya, terutama diri saya juga pribadi. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, itu adalah manusia yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu kita tetap berusaha untuk menjauhi, namun tetap saja terjadi. Maka ini adalah sebuah kedaifan, sebagaimana Allah sampaikan, khuliqal insanu da'ifa. Demikian, sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.